Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvira Ramdhani Asyara. Saya dari kelas MN20I. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran. Definisi pemasaran. Pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau institusi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuan utamanya yaitu untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Manajemen pemasaran atau marketing management merupakan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Manajemen marketing most complex than just sold. Jadi, manajemen pemasaran bukan hanya penjualan atau penjual. Menurut Kotler dan Keller, tahun 2012 menyebutkan bahwa marketing management is the art and science of pushing target market and getting, keeping, and growing customers through creating, delivering, and communicating superior customer value. Manajemen pemasaran atau marketing management berasal dari dua kata, yaitu manajemen dan pemasaran. Pemasaran adalah analisis perencanaan, implementasi, serta pengendalian dari program-program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan memelihara pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan perusahaan. Fungsi manajemen pemasaran atau marketing management function. Analisis pasar. Untuk mengetahui peluang dan ancaman serta kebutuhan dan keinginan konsumen, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses kegiatan analisis pasar, yaitu yang pertama ada analisis terhadap peluang dan ancaman, yang kedua serta analisis perilaku konsumen. Segmentasi pasar adalah segregasi pelanggan atau calon pembeli atau pasar berdasarkan produk yang dijual. Segmentasi pasar harus memenuhi syarat diantaranya dapat diukur, measurable, baik besarnya maupun luasnya, serta daya beli segmen pasar tersebut dapat dicapai, accessible, sehingga dapat dilayani secara efektif, substansial, sehingga dapat menguntungkan jika dilayani, dan dapat dilaksanakan, actionable, dan semua program yang telah dirancang untuk menarik dan melayani segmentasi pasar dapat efektif dan efisien. Perencanaan pemasaran, penentuan segala sesuatu sebelum dilakukan kegiatan-kegiatan pemasaran meliputi tujuan, strategi, kebijaksanaan, serta taktik yang dijalankan. Menetapkan pasar sasaran. Kegiatan menetapkan pasar sasaran meliputi evaluasi bagian pasar atau ukuran dan pertumbuhan bagian seperti data tentang usia, nasabah, pendapatan, jenis kelamin dari setiap segmen. Struktural yang menarik dilihat dari segi profitabilitas dan sasaran serta sumber daya yang dimiliki. Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah strategi dan rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai sasaran. Implementasi mencakup aktivitas sehari-hari dari bulan ke bulan yang secara efektif melaksanakan rencana pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran. Yang pertama, menciptakan demand atau permintaan. Tujuan manajemen pemasaran salah satunya adalah menciptakan permintaan atau demand melalui berbagai cara. Membuat cara yang berhubungan untuk mengetahui selera konsumen dan preferensi konsumen terhadap barang atau jasa yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, keuntungan. Keuntungan yang cukup harus diperoleh sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa yang ingin memuaskan. Apabila perusahaan tidak menghasilkan keuntungan, maka perusahaan tersebut tidak akan mampu bertahan. Selain itu, keuntungan juga diperlukan untuk pertumbuhan dan menganeka ragamkan perusahaan.
Yang ketiga, menciptakan konsumen baru itu artinya mengeksplorasi dan mengidentifikasi kebutuhan pelanggan secara lebih luas. Jika suatu perusahaan ingin maju dan bertahan dalam bisnis, menciptakan pelanggan baru menjadi hal yang krusial, maka perlu analisis dan memahami keinginan konsumen. Four P's Theory adalah teori marketing yang dikembangkan oleh Kotler di mana elemen penting dalam marketing, maka marketer harus mengkombinasikan advantage berkenaan dengan yang pertama, produk. Produk yang dijual apakah memiliki manfaat dan benefit. Yang kedua, price adalah harga yang dijual sesuai dengan biaya produksi, operasi, manfaat, dan keuntungan. Yang ketiga adalah place. 4, di mana penjual produk marketplace atau digital. Yang keempat, promotion, promosi atau memberikan informasi. Branding, produk dan layanan harus memiliki target pasar dan nama atau merek untuk dikenal. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Branding seringkali menyertakan nama dan iklan siaran. Menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Selain itu juga bisa menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara luas. Iklan siaran menggunakan radio sebagai media pemasaran adalah salah satu bentuk iklan berbayar yang paling umum. Pemasaran ke pelanggan sangat potensial ketika menggunakan radio karena pendengar radio benar-benar mendengarkan apa yang diucapkan oleh penyiarnya. Selain itu juga bisa menggunakan media TV untuk menjangkau pelanggan secara luas. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.